Yang ketawa ada yang memasukkan kolekte 2.000 saudara-saudara. Masih tega kolekte 2.000, ampun Tuhan. Anda ngumpulin duit. Lalu siapa yang menikmati? Anaknya. Bodoh Anda ini, bodoh. Tapi coba dia disuruh nyanyi. Saya yakin Yesus pun turun dari salib dan keluar. Kalau Tuhan sudah memberikan yang terbaik, jangan memberikan sisa waktu. Jangan memberikan yang sudah tidak kita pakai, ya udah kita kasihin aja. No, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Gak pernah, maaf ya, mohon maaf. Gak pernah Tuhan itu kita rasakan sebagai Tuhan yang baik hati kalau tidak ada orang yang baik hati pada kita. Percaya atau tidak? Betul nggak? Romo betul atau enggak? Kalau Romo salah, Anda keluar silahkan. Jadi kita itu tahu bahwa Tuhan baik hati karena ada orang yang baik hati pada kita. Betul? Betul sekali. Kenapa? Karena Tuhan itu menampakkan kemurahan hatinya lewat kita. Mungkin Anda pernah dengar cerita lucu ini. Saya pernah bercerita tentang apa? Tentang uang. Ribut antara uang 2.000 dengan 100.000 rupiah. Mereka itu dicetak di waktu yang sama di bank dan dikeluarkan pada waktu yang sama. 2.000 dan 100.000. Lalu 2.000 ini pergi dari bank, 100.000 pun pergi dari bank. Beberapa bulan kemudian balik lagi ketemu yang 2.000 dengan 100.000. Yang 100.000 lihat uang 2.000 kaget karena lecek sekali. Udah nggak berbentuk, nggak jelas. Banyak noda kotoran. Yang 100.000 rapi, licin. Lalu yang 2.000 itu gumun. Dan kowe ya. Kita sama-sama keluar dari bank. Tapi kok kamu rapi banget. Lalu yang 100.000 dengan bangganya. Ya betul. Saya pangling dengan kamu. Kamu kok hancur seperti ini. Kemana aja. Lalu yang 2.000 cerita. Ya aku ini cuma pulang pergi ke WC umum atau parkiran. Aku cuma bolak-balik ke warung-warung gitu. Anak-anak memegang aku juga pasti dicual kucel-kucel koyong ini. Ono umbel disusut ke koyong ini. Wes pokoknya kabeh tak rasake gitu ya. Meng 2.000 meng yo koyong ngono wae. Oh gitu ya. Lalu yang 2.000 ini gumun. Lah kamu kemana aja 100.000 kok rapi banget sih. Lalu 100.000 berkata maaf saya hanya pergi ke mall-mall besar. Hotel-hotel bintang 5. Restoran mahal. Aku ndak pernah lewat warung. Orang pun kamu kalau disimpan di dompet bagaimana? Kata yang 100.000. Aku ndak pernah di dompet mengkumul-kumul kayak cemplung kayak ngoyo-ngono gitu ya. Kalau kamu gimana? Orang memasukkan ke dompet lurus-lurus, rapi-rapi. Lalu yang 2.000, yang 100.000 berkata, hebat kan aku lebih hebat dari kamu. Lalu 2.000 ini berkata, tidak, aku yang lebih hebat. Kenapa? Setiap minggu aku keluar masuk gereja. Ini lihat, yang ketawa ada yang memasukkan kolekte 2.000 saudara-saudara. Masih tega kolekte 2.000, ampun Tuhan. Itu. Jadi lihat sekali bahwa menarik memang cerita ini bahwa kenapa 2.000 begitu mudah pergi keluar masuk. Karena Allah cuma 2.000 kok Allah gitu ya.
Dengan 2.000 kita mudah. Dengan 100.000, apalagi 500.000, apalagi 1 juta, kita sayang. Betul atau tidak? Bertobatlah. Bertobatlah. Iki rak beres iki. Iki rak beres iki. Nggak mungkin dapat dana banyak kayak gini Romo. Jadi kita terlalu sayang. Kita terlalu sayang. Saya tanya sekarang, umat kudus yang saya cintai. Saya tanya, tolong jawab dengan jujur. Apakah kebahagiaan itu berasal dari uang? Saya ulangi. Umat kudus yang tercinta. Apakah kebahagiaan itu berasal dari uang? Hah? Jangan dua-duanya iya dan tidak. Ya Allah. Baru sekarang saya khotbah jengkel saudara-saudara. Saya ulangi. Apakah kebahagiaan itu berasal dari uang? Tidak. Oke, sepakat? Tidak? Nah, kalau pertanyaan saya, malam ini Tuhan akan memberikan uang berkat banyak pada Anda. Mau atau tidak? Loh, katanya tidak berasal dari uang. Tuh kan, Anda nggak konsisten kan? Yang ini yang sulit tobatnya itu. Betul Bapak Ibu, lihat kita harus belajar untuk apa? Untuk mempunyai mentalitas yang kedua. Karena kalau mentalitas pertama, akhirnya apa? Kita selalu berpikir kita harus jaga, ini punya kita. Ini punya kita. Dan akhirnya kalau ini punya kita, lama-lama kita selalu mengumpulkan tapi lupa untuk menikmati. Nah ini hati-hati. Orang seringkali, bapak-bapak, ibu-ibu hati-hati. Anda ngumpulin duit. Lalu siapa yang menikmati? Anaknya. Bodoh Anda ini, bodoh tenang. Ya bapak-bapak ibu-ibu saya ajak untuk bertobat. Anak itu punya rezekinya sendiri. Jangan takut. Bukan Anda yang memelihara. Tuhan yang memelihara. Memang Anda betul menyiapkan. Tapi Anda pun berhak untuk menikmati. Dan memberkati. Karena ada prinsip. Uang orang tua, uang anak. Uang anak, ya uang anak. Maka di sini ibu-ibu daripada untuk anak dan akhirnya sakit hati. Sumbangkanlah. Ojo meng isi amplop udah Sudah, kurang banyak. Buka lagi tuh amplop. Wes cukup 5.000. Lalu dialih. Walah, aku udah tahu Bu isinya berapa. Jadi Bapak Ibu, kita belajar untuk apa? Berkata, apa yang kumiliki adalah bukan milikku. Dan aku akan apa? Mengatur apa yang kumiliki seperti yang Tuhan mau. Jadi sadar bahwa apa yang saya miliki itu bukan untuk saya habiskan sendiri. Saya harus belajar untuk apa? Membagikan. Jangan sampai bahwa saya hidup dipenuhi oleh berkat, tetapi saya hidup tidak dipenuhi dengan rasa syukur. Aneh. Menyedihkan. Jadi orang Katolik kalau penuh rasa syukur, penuh sukacita, maka orang ini akan mudah berbagi, memberikan. Saya tahu, oh saya punya ini, ya sudah saya berikan untuk kemuliaan Tuhan. Saya pun
mengajak Anda bukan hanya untuk menyumbangkan uang Anda. Bukan. Sumbangkan talenta Anda pada gereja. Dalam pelayanan. Maaf, di gereja Katolik itu seringkali banyak komentator daripada pemain. Komentator itu penonton. Kalau kurnya jelek, rapi kure. Rapena, meleot. Tapi coba dia disuruh nyanyi. Saya yakin Yesus pun turun dari salib dan keluar. Itu toh. Banyak komentator nggak mau jadi pemain. Nggak mau, bisanya cuma omong. Tapi tidak mau terlibat di dalam gereja. Berikan juga hidup Anda. Jangan ngomong, Romo saya masih sibuk Romo, nggak punya waktu. Nanti kalau sudah ada waktunya. Maaf ya, saya suka sedih dengan yang seperti ini ngomongnya. Kenapa? Dikatakan dalam Injil, Allah pun memberikan yang terbaik. Yang terbaik. Masa kita hanya memberikan sisa waktu untuk Tuhan? Oh, dasar kampret lu. Tolong, kalau Tuhan sudah memberikan yang terbaik, jangan memberikan sisa waktu. Jangan memberikan yang sudah tidak kita pakai, ya udah kita kasihin aja. No, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Maka tolong waktu Anda mengisi amplop, Anda katakan pada diri sendiri, ini yang terbaik atau bukan? Kalau ini bukan yang terbaik, bertobatlah. Ingat kerajaan Allah sudah dekat. Allah bisa memanggil kapanpun. Saya bukan menakut-nakuti, cuma menobatkan saja gitu ya. Karena jangan lupa bahwa apa? Orang itu bisa meninggal seperti apapun gitu. Ada orang yang ngupil meninggal, ada di Ukraina kemarin. Dia pas ngupil ada bom, mati dia. Kok ketawa? Kamu enggak percaya dengan Romo, gimana sih? Baca di koran. Koran Ukraina, tulisannya Ukraina, kamu enggak ngerti. Jadi saudara-saudariku yang terkasih, kita dipanggil oleh Allah sekali lagi. Dan kita harus menanggapi seperti Matius. Berani, sadar. Semua yang diberikan oleh Tuhan, kapanpun akan pergi. Suatu saat pun akan hilang. Tapi bukan berarti cinta Allah pergi dari hidup kita. Bapak Ibu, dalam kehidupan makin lama kita harus makin siap kehilangan. Makin siap kehilangan. Betul. Kalau anak-anak masih muda seperti ini punya prestasi, masih mencari kehebatan. Tapi kita semakin tua makin siap kehilangan. Lihat saja toh jalan kita dulu waktu kecil. Seret saiki alon-alon. Lihat. Saya beberapa juga oma-oma datang, Romo, kok wetengku cekot-cekot, ndasku senat-senut gitu ya, udah jelas nggak jelas semuanya gitu ya. Jadi semua makin lama makin terasa. Ya betul Bapak Ibu? Sudah tua makin terasa toh? Maka bertobatlah, sumbang gereja. Jadi itulah kehidupan. Kehidupan itu sedikit-sedikit memang harus kehilangan. Betul. Karena apa? Karena pada saat kita berani kehilangan, kita memberikan, istilah Paulus adalah mengosongkan diri, maka kemuliaan Tuhan yang hadir. Maka hidup manusia akhirnya apa? Tuhan, semua hidup ini karena kasih berkat-Mu. Dan biarkanlah hidupku ini pun tergantung dari berkat-Mu. Saya tidak ingin terhalangi cintaku oleh berkat Allah. Maka saya di Jakarta, di paroki, terkenal sebagai Romo
pencabut nyawa. Saya itu kalau sakramen perminyakan berhasil terus. Mau dicoba? Boleh, boleh. Saya teringat ada seorang bapak dan ibu yang sudah pun demikian. Omanya tiba-tiba nelepon ke pastoran sekretariat, saya mau sakramen perminyakan. Kenapa? Saya kok sudah tua ya, saya sakit, saya ingin berserah pada Tuhan. Oke, saya layani. Sampai ke rumah, tiba-tiba anaknya, saya parkir motor, anaknya datang. Romo yang minta diberi sakramen 2. Loh kata saya tuh, loh kan oma sendiri toh. Ya si engkong juga minta. Oh engkongnya minta juga, ya baik. Jadi sekarang berdua, ya. Lalu saya datang, lalu dia berkata, Kong, engkong juga mau diberi sakramen perminyakan? Iya Romo, saya juga mau. Loh kenapa? Ya takut kalau si emak diberi sakramen perminyakan dia masuk surga, saya enggak. Dan kita nanti kan gak ketemu lagi. Saya juga diberi sakramen perminyakan supaya kita mau dimanapun selalu berdua. Gak apa-apalah mau di neraka berdua juga, yang penting berdua dengan si emak. Edan kata saya itu. Lalu apa yang terjadi? Si engkong pun saya beri perminyakan. Dan sebulan kemudian yang meninggal dunia duluan si engkong ini. Si emaknya sampai sekarang masih bertahan. Mungkin dapat bonus umur dari si engkong ini gitu ya. Tapi apa yang saya mau perlihatkan, kata-kata si emak. Si emak ini berkata, Romo saya bahagia. Akhirnya engkong mendapatkan sakramen terakhir sebelum menghadap Tuhan. Itu yang penting bagi hidup saya. Jadi orang pada saat bisa menemukan Tuhan, akhirnya yang paling bisa menyelamatkan bukan apa yang Anda miliki. Yang paling bisa menyelamatkan adalah kasih Tuhan. Maka Bapak, Ibu, biarlah kasih Allah yang ada di dalam hati Anda. Kalau Anda merasa bahwa kasih Tuhan selalu nyata, Allah itu berkatnya sungguh terasakan. Cerita terakhir. Waktu kecil di rumah itu ada sumur di rumah saya. Sumurnya hebat. Selalu bersih airnya dan bagus. Lalu kalau sudah musim kering, tetangga itu datang minta air, nimba dan mengambil dari sumur kita. Eko waktu kecil kan masih tolol dan blow on. Sampai sekarang juga masih seperti itu gitu ya. Maka selalu dicari untuk mencari sumbangan gitu ya. Karena tolol dan blow on gitu ya. Lalu saya ngomong kepada Bapak, Pak, nanti kalau air di sumur kita diambil terus habis. Kita nanti nggak kebagian. Bapak itu ngomong, tidak tole, ndak le. Justru kalau sumur itu airnya makin banyak diambil, makin airnya makin bersih dan makin banyak le. Dan terbukti tidak pernah sumur itu kehabisan. Maka Bapak Ibu ingat, di saat Anda menyumbang, ini tujuan saya. Saya capek-capek khotbah sampai jalan ke sini itu ya supaya sumbangan keluar. Jadi Bapak Ibu jangan lupa, di saat Anda menguras harta Anda, semakin murni harta Anda. Jangan ketawa, diimani Oma. Saya tidak mau mengatakan, saudara-saudaraku, barang siapa memberani memberikan kepada Tuhan 10 juta, Tuhan akan menggenapi menjadi 50 juta. Aku ragelem ngomong koyo ngono. Bulan depan datang orang kudus, mana jadi 50 juta, orang kita jadi gak punya apa-apa gitu ya. Modar aku. Menggantikan Yesus di sana nanti saya.
Saudaraku, saya mengatakan apa? Di saat Anda berani berbagi, yang dimurnikan dan disucikan adalah hati kita. Hati kita. Hati kita tidak dicengkram oleh kerakusan, kegelisahan, ketakutan. Dalam perayaan Ekaristi ini pun kita merayakan korban Tuhan. Allah yang telah memberikan anaknya yang terbaik. Maka biarkanlah kita pun berani memberikan yang terbaik kepada Tuhan.